Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, terima kasih yang masih setia bersama Mimin. Ya, oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2196 sampai bab 2200 melawan arus. Fei Kexin bahkan lebih terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Chen. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen begitu menolak untuk mengenali kakeknya sendiri. Pada saat ini, Fei Kexin menerima panggilan, dan orang di telepon berkata, "Nona, Tuan Wan dari Istana Wanlong ada di sini dan telah menerima orang." "Saya mengerti," Fei Kexin menjawab dan berkata. Ye Chen berkata, "Tuan Ye, Tuan Istana Wanlong ada di sini." Saat dia mengatakan itu, lampu kedua elevator menyala. Setelah beberapa saat, kedua pintu lift terbuka, dan Wan Pojun memimpin lebih dari 10 prajurit Istana Wanlong, bergegas keluar. Melihat Ye Chen, Wan Pojun memimpin dan berkata, "Tuan Ye, bawahan saya terlambat." Semua tentara juga segera mengangkat tangan dan berkata serempak, "Bawahan saya terlambat." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu sudah sangat terlambat, sudah hampir waktunya." Wan Pojun bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, bagaimana situasinya sekarang? Apa yang saya perlukan dari bawahan saya?" Ye Chen berkata, "Ada seorang gangster yang kehilangan anggota tubuhnya dan masih hidup. Kami ingin membawanya pergi. Saya masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Orang-orang yang tersisa di dalam semuanya mati. Anda harus membawa orang untuk mengambil semua mayat dan membuangnya dengan benar, lalu membersihkan darahnya, noda dan bekas peluru di tempat kejadian." Ekspresi Wan Pojun tegas dan dia berkata dengan cepat, "Kalau begitu, mari kita atasi sekarang." Kemudian, dia segera membawa orang-orang ke koridor. Koridornya gelap saat ini, tapi Wan Pojun adalah prajurit bintang 8, dan kekuatannya luar biasa, jadi dia bisa melihat dengan sangat jelas meskipun cahayanya lemah. Saat dia melihat pemandangan itu, dia tercengang. Dia bisa dianggap sedang berjuang untuk keluar dari kematian, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Prajurit Istana Wanlong lainnya tidak bisa menyembunyikan kengerian mereka. Bau darah yang menyengat membuat semua orang merasa tidak nyaman secara fisik. Wan Pojun adalah orang pertama yang sadar dan berkata dengan suara dingin, "Siapkan kantong mayat dan masukkan semua mayat ke dalamnya." Baik, semua orang mengangguk berulang kali dan segera mengeluarkan kantong mayat hitam yang menebal dari saku mereka, kantong jenazah dan mulai membuang jenazahnya. Saat setiap jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, hati Wan Pojun menjadi semakin terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah para gangster yang kakinya dipotong oleh Ye Chen dan bunuh diri dengan meminum racun, melainkan 4 ahli bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Masing-masing dari 4 ahli bela diri ini dipukuli hingga tidak dapat dikenali lagi oleh peluru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 30 atau 40 lubang peluru, dan hampir tidak ada bagian yang utuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Faktanya, Wan Pojun hanya dapat mengetahui dari mayat mereka yang dimutilasi bahwa salah satu meridian mereka terbuka, tetapi mereka tidak dapat menentukan berapa banyak bintang karena sebagian besar meridian mereka telah hancur oleh peluru. Setelah semua mayat dimasukkan ke dalam kantong mayat, Wan Pojun meraih kerah pemimpinnya dan memasukkannya ke dalam kantong mayat. Pada saat yang sama, dia memerintahkan yang lain, yang ini belum mati, bawa dia pergi sendiri. "Ya Pak, masih ada kegunaan lain." "Oke." Bawahan itu mengangguk cepat dan membuat tanda di kantong mayat. Para prajurit Istana Wanlong bergerak sangat cepat, dan dalam beberapa menit, hampir 30 mayat semuanya sudah dikemas. Mereka kemudian mulai membawa kantong jenazah ke bawah melalui lift. Karena mereka terlalu lama berdiri di genangan darah, ketika mereka berjalan keluar, mereka meninggalkan jejak kaki besar berwarna merah darah di kios luar. Fei Kexin melihat seluruh orang di Istana Wanlong berlumuran darah. Dengan bau darah yang menyengat di tubuh mereka,
Dia bisa membayangkan betapa tragisnya situasi di dalam tanpa melihat mereka. Wan Po-jun mendatangi Ye Chen saat ini dan berkata, "Tuan Ye, jenazahnya telah dikemas, kami akan segera mengatur untuk mengangkut mereka keluar dari New York, dan kemudian mengatur orang untuk mengangkutnya ke laut lepas untuk dibuang. Sesegera mungkin, adapun orang yang masih hidup, saya akan kirim mereka ke villa dan mengunci mereka terlebih dahulu." Ye Chen mengangguk, "Oke, terima kasih atas kerja keras Anda." Wan Po-jun bertanya, "Oleh ngomong-ngomong, Tuan Ye, ada 4 ahli seni bela diri di dalam. Saya tidak tahu apa tingkat kultivasi mereka. Mengapa mati begitu menyedihkan?" Ye Chen berkata dengan tenang, 1 prajurit bintang 6, 2 prajurit bintang 7, dan 1 prajurit bintang 8. Prajurit bintang 8, Wan Po-jun tertegun. Anda harus tahu bahwa tingkat tertinggi seorang pejuang adalah 8 bintang, yang sesuai dengan 8 meridian luar biasa dari prajurit itu. Mereka yang membuka 8 meridian luar biasa adalah prajurit bintang 8. Dan Wan Po-jun sekarang hanya sedikit lebih tinggi dari prajurit bintang 8. Wan Po-jun tidak menyangka prajurit bintang 8 akan mati secara tragis. Melihat ekspresinya yang terkejut, Ye Chen bertanya, "Apakah kamu tidak menyangka prajurit bintang 8 itu akan mati dengan mengenaskan, bahkan topi Tianling pun rusak?" "Iya," Wan Po-jun berkata dengan tidak dapat dimengerti, "Sejujurnya, Tuan ya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa keempat orang ini meninggal dengan sangat menyedihkan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, akan sulit bagi orang biasa untuk mendekati mereka, dan mereka adalah pengawal, jadi mereka harusnya sangat defensif, kuat. Kamu tidak boleh memberi lawan kesempatan untuk mendekat dan menembak." Ye Chen berkata dengan dingin, "Po-jun, ini adalah kesombonganmu sebagai seorang pejuang di dalam hatimu. Kamu selalu berpikir bahwa prajurit itu sangat kuat, tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa prajurit ada juga banyak kekurangannya." Saat dia berbicara, Ye Chen bertanya kepadanya, "Jika lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul di ujung koridor seperti ini dan mulai menembaki Anda, menurut Anda berapa putaran Anda bisa bertahan, Wan?" Po-jun dia berkata dengan serius, "Saya pikir saya harus menemukan pihak lain sebelum mereka muncul. Bagaimanapun, mereka bukan prajurit bintang 8 dan tidak bisa menyembunyikan napas dan gerakan mereka." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu jika pihak lain memanfaatkan fakta bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Speaker di luar penuh dengan ledakan dan raungan perang kosmik, masih bisakah kamu merasakan nafas dan gerakan lawan?" Ini, Wan Po-jun ekspresinya berubah menjadi kaku dan dia berkata dengan malu, "Jika itu masalahnya, maka aku seharusnya tidak mungkin." Ye Chen bertanya lagi kepadanya, "Jika lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul dan menggunakan senjata api modern yang kuat untuk menembakkan 6-700 butir peluru dalam beberapa detik, bisakah kamu menghentikannya?" Ini, ekspresi Wan Po-jun menjadi semakin ngeri. Dia tertegun untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika 6 atau 700 butir peluru ditembakkan dalam beberapa detik, saya tidak bisa menghentikannya." Ye Chen berkata, "Saya tidak mengenal Anda. Sudahkah Anda melihat detail senjata api yang mereka gunakan?" Digunakan, magasin yang dimasukkan di bawah masing-masing senjata juga diikat dengan selotip dengan arah berlawanan. Setelah peluru keluar, Anda hanya perlu mengeluarkan magasin dan memasukkannya ke arah berlawanan. Masuk, dan setelah 2 atau 3 detik, Anda dapat menembakkan 6 hingga 700 butir peluru lagi. Senjata semacam ini, di koridor semacam ini di mana tidak ada cara untuk bersembunyi, apalagi prajurit bintang 8, bahkan orang Ming Realem yang hebat seperti Anda, bela diri yang sempurna ahli seni tidak bisa menolaknya sama sekali. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan emosi, "Ini seperti perburuan kelompok hiena di Afrika. Meskipun triknya berantakan, selama mereka bekerja sama secara diam-diam, mereka bisa menjadi tak terkalahkan di padang rumput. Bahkan jika mereka bahkan raja binatang buas, mereka akan membunuhnya tanpa gagal." "Iya." Wan Po-jun merasakan perasaan dingin di punggungnya dan berkata, "Bawahanku pasti akan mempelajarinya pelajaran." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Anda tahu apa yang Anda lakukan, oke?
Ini sudah larut, biarkan saudara-saudara meluangkan waktu untuk mengambil mayatnya. Ikuti perintah Anda, Tuan Ye, kata Wan Po Jun, menunjuk ke tubuh Li Yalin dan bertanya pada Ye Chen. Tuan Ye, detektif Li ini akankah tubuh sesepuh juga diambil dan dibuang? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, dia belum mati. Setelah itu, dia melihat ke arah Fei Kexin lagi dan berkata, Nona Fei, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa tampaknya ada banyak orang kaya di Amerika Serikat yang sakit parah dan akan membekukan diri sebelum meninggal. Saya berharap di masa depan, teknologi dapat menyembuhkan diri sendiri. Apakah ada hal seperti itu? Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye. Situasi ini cukup umum. Pada dasarnya setiap orang kaya raya memiliki investasinya sendiri di pusat pembekuan. Untuk menghabiskan energinya, bagaimanapun metode medis modern tidak mampu mempertahankan pernyataan tersebut. Membekukan diri sendiri disebut rencana hibernasi masa depan di kalangan kaya. Berharap dapat dibangunkan kembali suatu hari nanti. Setelah itu, Fei Kexin menambahkan, pusat pembekuan dapat menggunakan cairan nitrogen untuk menjaga suhu tubuh manusia sekitar 200 derajat di bawah nol. Namun, banyak eksperimen biologis telah dilakukan sebelumnya, dan semuanya gagal tanpa kecuali. Tingkat teknologi saat ini tidak dapat membangkitkan makhluk beku, dan semua orang anggap saja sebagai yang terakhir harapan yang luar biasa. Ye Chen bertanya padanya, apakah keluarga Fei juga memiliki pusat pembekuan seperti ini? Iya. Fei Kexin mengangguk dan berkata, kakek 10 tahun yang lalu saya hanya berinvestasi dalam satu dan itu masih berjalan. Ye Chen mengangguk, menunjuk Li Yalin, dan berkata kepada Fei Kexin, kalau begitu buat pengaturan dan kirim dia untuk membekukannya. Anda meminta saya untuk membekukan Inspektur Li. Fei Kexin tertegun oleh kata-kata Ye Chen dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Ye Chen berkata tanpa basa-basi, tidakkah menurutmu ada pusat pembekuan? Ini hanya masalah membantunya menariknya kembali dan membekukannya. Fei kesenang melihat Ye Chen mengatakannya dengan begitu. Mudah dan mau tidak mau mengingatkannya, Tuan Ye, sejauh ini teknologi pembekuan manusia hanyalah sebuah konsep ilmiah. Meskipun konsep ini telah dikemukakan oleh para ilmuwan puluhan tahun yang lalu, hingga saat ini belum ada kasus yang berhasil, kata Fei Ke. Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Li Yalin yang tergeletak di tanah, dan melanjutkan, Tuan Ye, biar saya lebih berterus terang. Menurut metode ilmiah saat ini, tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup setelah dibekukan, kata Ye Chen. Melambaikan tangannya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mari kita bekukan dia dulu. Alasan mengapa Ye Chen mengirim Li Yalin ke pusat pembekuan adalah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga tubuh Li Yalin abadi dan membekukannya. Itu dapat mempertahankan situasinya saat ini semaksimal mungkin. Karena dia dibekukan di lingkungan bersuhu sangat rendah -1 hingga 200 derajat, energi spiritual yang diperlukan untuk menjaga tubuhnya juga akan menjadi dikurangi ke tingkat yang sangat rendah. Dengan cara ini, Ye Chen hanya perlu mengeluarkan sedikit energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian membiarkan energi spiritual dibekukan bersamanya, yang setidaknya akan memastikan bahwa dia tidak akan berubah dengan cara apapun dalam beberapa tahun. Namun, Ye Chen tidak bisa menjelaskan hal semacam ini kepada Fei Kexin dengan jelas, jadi dia hanya bisa dengan keras kepala membiarkannya mematuhi perintahnya. Fei kesenang melihat Ye Chen telah membuat keputusan. Karena rasa hormat, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera menelepon kakeknya dan memintanya untuk secara pribadi menginstruksikan orang yang bertanggung jawab atas pusat pembekuan untuk datang dan menjemput Li Yalin. Setelah Fei Kexin berkomunikasi dengan kakeknya, dia berkata kepada Ye Chen, jangan khawatir. Tuan Ye, kakek berkata bahwa pusat pembekuan akan datang dan menjemput Inspektur Li dalam waktu 15 menit. Oke. Ye Chen mengangguk. Berkata, saya serahkan orang ini kepada Anda. Harap diingat untuk tidak membocorkan informasi apapun ke dunia luar. Jangan khawatir, Fei Kexin berkata dengan tegas, tingkat kerahasiaan pusat pembekuan selalu sangat tinggi, dan tidak ada informasi yang akan bocor, ya.
Ye Chen berkata, itu bagus, Fei Kexin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat ini. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya punya sesuatu yang saya tidak tahu apakah akan mengatakannya atau tidak. Ye Chen berkata, tapi itu tidak masalah. Fei Kexin mengangguk dan melanjutkan, Tuan Ye, secara umum, setiap gerakan anggota keluarga teratas adalah rahasia, terutama untuk keluarga super seperti sebuah keluarga. Secara umum, pergerakan mereka tidak dapat ditangkap oleh dunia luar, ya. Tapi saat ini geng gangster ini tidak hanya dapat memahami pergerakan anggota inti keluargaan, tetapi juga mengetahui situasi di sini dengan sangat baik, dan dapat melancarkan serangan bersamaan dengan musik latar konser. Sepertinya mereka sudah merencanakannya sejak lama. Saya curiga masalah ini pasti ada tahi lalat di keluargaan, ya. Kata Ye Chen setuju, saya setuju dengan Anda mengenai masalah ini. Tetapi keluargaan mungkin harus mencari tahu siapa tahi lalat itu secara spesifik. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Fei Kexin lagi, ngomong-ngomong, Nona Fei, Anda punya lebih banyak tenaga kerja di New York. Selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengatur orang kepercayaan Anda untuk menghapus dan membakar semua karpet di sini, membuang semua noda darah, dan memulihkan lubang peluru dan masalah lainnya juga akan diselesaikan bersama. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan waktu untuk mencari sejumlah karpet baru untuk menggantikannya. Karpet baru harus sama atau kira-kira mirip dengan yang ada di sini, sehingga tempat ini dapat dipulihkan dalam waktu sesingkat mungkin. Fei Kexin He berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan segera membuat pengaturan. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Wan Pojun, Pojun, saya harus mengawasi gangster yang masih hidup. Dia tidak boleh diizinkan untuk melakukan bunuh diri. Apalagi bahwa dia pergi, saya akan pergi dan menginterogasinya secara pribadi nanti. Wan Pojun berseru, baiklah Tuan Ye, bawahan saya akan menjaganya secara pribadi dan tidak akan pernah ada kecelakaan apapun. Oke. Kamu Chen mengangguk, dia mengangguk dan berkata, Anda pergi ke villa dulu dan tunggu saya. Saya akan pergi ke sana pada malam hari. Wan Pojun mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan pergi dulu. Setelah Wan Pojun pergi, Fei Kexin pun segera memberikan instruksi. Anak buahnya segera menyiapkan peralatan dalam jumlah besar dan bersiap memasuki lokasi untuk menghadapi akibatnya. Sesuai permintaan Fei Kexin, anak buahnya terlebih dahulu memindahkan semua karpet, kemudian mengemas karpet tersebut ke dalam kantong tertutup dan membawanya untuk dibakar. Saat orang-orang ini sedang membersihkan karpet, gelombang orang lain telah segera mengirimkan sejumlah peralatan penerangan, bahan bangunan, perlengkapan pembersih, dan pompa air. Setelah itu, beberapa orang yang mahir dalam sirkuit mulai mengganti lampu sorot untuk penerangan, dan lebih banyak orang segera menggunakan strip penahan air dan styrofoam yang digunakan sebagai dekorasi untuk mengelilingi seluruh koridor menjadi ruang padat dan padat setinggi sekitar 10 cm. Kolam digunakan, kemudian pistol air bertekanan tinggi yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran dan deterjen yang kuat digunakan untuk membersihkan noda darah di lorong. Darah yang keluar dipompa langsung ke saluran pembuangan kamar mandi melalui pompa air. Segera, lampu di koridor pulih sepenuhnya, dan saat konsentrasi darah di kolam terlihat dengan mata telanjang, bau darah di koridor dengan cepat menghilang hingga 90%. Pada saat yang sama, gelombang orang lain diam-diam menangani sisa lubang peluru di dinding. Setelah mereka menggali hulu ledak satu persatu, mereka menghaluskan dinding yang rusak dengan dempul yang cepat kering. Karena wallpaper di koridor area VIP sama dengan wallpaper yang digunakan di kamar pribadi, mereka memotong semua wallpaper di salah satu ruang VIP yang tidak terpakai, lalu mengisinya sepotong demi sepotong sesuai warnanya, dan menjaga celah pada penyambungan. Sulit untuk melihat apa yang salah. Kemudian, anak buah Fei Kexin kembali menyemprot seluruh koridor dengan disinfektan berbau menyengat, dan kemudian menggunakan beberapa pengering udara panas berkekuatan tinggi untuk mengeringkannya. Karena pembagian kerja yang jelas dan kerjasama diam-diam antara semua orang,
hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan semua ini. Pada saat ini, gelombang pasukan Fei Kexin lainnya tiba dengan truk pengangkut. Sejak kelompok pertama mulai membersihkan karpet, mereka telah segera mengerahkan karpet baru dari kota dekorasi yang dioperasikan sendiri oleh Fei. Walaupun merek karpet ini tidak sama dengan karpet penggantinya, namun warna dan teksturnya 80% mirip. Bersamaan dengan truk pengangkut datanglah beberapa pekerja yang tidak tahu apa-apa. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak menyangka bahwa baru saja terjadi penembakan tragis di sini. Apalagi hampir 30 orang baru saja meninggal di sini. Yang mereka tahu hanyalah atasan mereka memberi mereka 5 kali gaji per jam dan meminta mereka menutupi tempat itu dengan karpet secepat mungkin. Jadi, semua orang bekerja sama untuk mengaspal seluruh area VIP dengan karpet baru secepat mungkin. Pada saat para pekerja ini mundur, tidak ada jejak pertempuran sengit di seluruh koridor. Selain bau disinfektan yang samar dan bau karpet baru, hampir tidak ada bau darah di udara. Saat ini, bawahan Fei Kexin yang berada di bawah melaporkan, ketua, seorang wanita bernama Chen bersikeras untuk naik dan mengatakan bahwa dialah penanggung jawab di sini. Dia juga mempertanyakan identitas saya dan mengancam akan memanggil polisi. Saya sudah dia terkendali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fei Kexin terkejut dan dengan cepat melaporkan situasinya kepada Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Chen menebak bahwa itu adalah Chen Duoduo. Jadi dia berkata, biarkan seseorang membesarkannya, awasi dia dan jangan biarkan dia menghubungi dunia luar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Tanggapan Fei Kexin mengingatkannya pada sebuah detail. Pamannya An Chong Qiu baru saja mengatakan di kamar bahwa teleponnya tidak memiliki sinyal dan bahkan tidak dapat menelepon 911. Tapi kenapa ponsel saya tidak terpengaruh sama sekali? Mungkinkah peralatan pemblokir sinyal dipasang di kotaknya? Jika ini masalahnya, kemungkinan besar ada tahi lalat di tim Gu Qiui. Segera, anak buah Fei Kexin mengungkit Chen Duoduo yang emosional. Chen Duoduo sangat gugup dan terkejut karena dia tidak tahu apa yang dilakukan sekelompok orang ini, dan mereka benar-benar mengambil alih seluruh area VIP secara diam-diam. Bahkan tongkatnya sendiri menghilang tanpa jejak, yang membuatnya merasa sedikit tidak enak. Namun, ketika dia melihat Ye Chen, kegugupannya langsung mereda, dan dia dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini milikmu, Ye Chen?" He melirik Fei Kexin dan berkata dengan tenang, "Ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Nona Fei. Saya meminta mereka untuk membantu." Chen Duoduo bertanya dengan heran, "Apakah terjadi sesuatu?" Ye Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya padanya dengan waspada, "Siapa yang tahu bahwa keluargaan adalah di sini malam ini?" Tidak seorang pun, Chen Duoduo berkata, "Kecuali Qiui dan aku. Tidak ada orang lain yang aku kenal." Setelah itu, dia bertanya dengan gugup, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Ada gangster yang menyerang keluargaan barusan." Serang, Chen Duoduo terkejut. Dia tercengang dan berkata, "Kapan itu terjadi?" Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar melihat sekeliling dan berkata dengan ragu, "Tapi Tuan, ya, sepertinya tidak ada serangan sama sekali di sini." Ye Chen menatapnya dan terus bertanya, "Duoduo, izinkan saya bertanya. Kapan Anda tahu bahwa keluargaan akan datang ke menonton konsernya? Apa yang Anda lakukan setelah mengetahuinya?" Chen Duoduo berkata dengan tergesa-gesa, "Qiu Yi, saya menerima telepon dari keluarga Nyonya An di pagi hari dan mengetahui bahwa mereka akan datang untuk menonton pertunjukan. Jadi kami segera menelepon Tuan, kamu untuk mengonfirmasi. Setelah Anda setuju, kami mengatur kamar pribadi keluarga An di sebelah kamar Anda." Ye Chen bertanya lagi, "Setelah Anda dan Qiuyi mengonfirmasi kotak itu, apakah Anda memberitahu orang lain tentang hal itu?" "Tentu saja tidak," Chen Duoduo berseru. "Qiuyi dan saya juga tahu bahwa status keluargaan luar biasa. Jadi demi kerahasiaan mutlak, tidak satu pun dari kami memberitahu anggota staf manapun yang akan datang malam ini dari awal hingga akhir.
bahkan asisten paling terpercaya di sekitar kita pun tidak mengetahuinya. Setelah itu, Chen Duoduo berkata, selain itu, untuk menjaga kerahasiaannya, Qiuyi juga memindahkan sebagian besar staf asli ke sini karena dia merasa bahwa keluarga An sendiri punya pengawal. Belum lagi kami tahu Pak Ye ada di sebelah. Dia merasa sejak Anda ada di sini, kami akan sama sekali tidak perlu menambah terlalu banyak staf di sini, karena itu juga akan meningkatkan risiko kebocoran informasi. Pada titik ini, mata Chen Duoduo melebar dan dia berseru, Tuan Ye, tidakkah Anda curiga saya membocorkan rahasianya? Ye Chen menatapnya dan telah menghilangkan keraguannya tentang Chen Duoduo. Bukan hanya karena tingkah laku, pandangan dan ekspresi Chen Duoduo saat ini tidak menunjukkan rasa bersalah atau kebohongan, tetapi yang lebih penting, Chen Duoduo tahu bahwa dia ada di sini. Jika Chen Duoduo adalah mata-mata atau jika Chen Duoduo membocorkan rahasianya, maka dia tidak bisa hanya membocorkan informasi tentang kakek nenek dan keluarganya. Dia pasti akan memberitahu pihak lain tentang situasinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah variabel terbesar di sini malam ini. Oleh karena itu, dari titik ini saja, dapat ditentukan bahwa tahi lalat tersebut jelas bukan Chen Duoduo. Memikirkan hal ini, Ye Chen terus bertanya, jika menurut apa yang Anda katakan, sebelum keluarga Anda datang malam ini, tidak ada seorang pun kecuali Anda dan Nanan yang tahu di kamar pribadi mana mereka akan ditempatkan, kan? Ya, Chen. Duoduo berkata dengan tegas, kami tidak meminta orang lain untuk melakukan ini. Terlebih lagi, ketika keluarga An tiba, saya secara pribadi membawa mereka masuk, dan ketika saya membawa mereka ke atas, saya tidak meminta staf untuk mengikuti mereka. Setelah mereka menetap di dalam, mereka secara khusus memberitahu staf bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan naik ke atas untuk mengganggu mereka kecuali dipanggil oleh para tamu di dalam kotak. Tentu saja, saya tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa setelah keluarga An tiba, tidak ada staf kami yang akan mengetahuinya, mereka, identitasnya. Saat dia berbicara, Chen Duoduo menambahkan, tetapi saya pikir jika Anda curiga ada tahi lalat di sini, kecil kemungkinan tahi lalat itu ada di sini, karena staf kami di sini, meskipun mereka tahu tentang keluarga An, itu hanya setelah keluarga An tiba, dan hanya butuh beberapa puluh menit bagi keluarga An untuk tiba. Ye Chen memikirkan fakta bahwa sinyalnya diblokir, dan bertanya padanya, apakah ada staf yang datang di sini siang hari-hari ini? Lantai ini, mungkinkah mereka membawa semacam peralatan pelindung kecil? Chen Duoduo mengerutkan kening dan berkata, pada siang hari, perhatian kami tertuju pada tempat kejadian dan di belakang panggung, dan kami tidak membayar terlalu banyak perhatian pada area VIP. Jadi ini saya tidak dapat menjamin Anda, tetapi Anda dapat memeriksa video pengawasan di area VIP. Setelah mengatakan itu, Chen Duoduo berkata, seperti yang saya katakan tadi, baik Qiuyi maupun saya membocorkan berita. Jadi meskipun seseorang datang di siang hari untuk berpura-pura mereka tidak tahu di ruangan mana untuk memasang peralatan pelindung, ada lebih dari 20 kamar pribadi di sini. Apakah mereka sudah memasangnya di setiap kamar pribadi? Ye Chen berjalan ke beberapa kamar pribadi dekat koridor dengan ponselnya dan menemukan bahwa di kamar pribadi ini, tidak ada sinyal yang terpengaruh sama sekali. Dari sudut pandang ini, sepertinya staf tidak membuat pengaturan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengerutkan kening lebih erat. Dia merasa seolah-olah memasuki jalan buntu. Di satu sisi, dilihat dari situasi objektifnya, hal ini harus dikoordinasikan oleh seseorang untuk memungkinkannya. Di sisi lain, Gu Qiuyi dan Chen Duoduo memiliki rasa kerahasiaan yang kuat dan belum membocorkan berita dari sumbernya, sehingga kemungkinan terjadinya masalah di sini rendah. Selain itu, Ye Chen ingin memahami satu hal lagi. Jika tujuan pihak lain adalah untuk membunuh keluarga An, maka karena mereka dapat mengirimkan peralatan pelindung, mereka juga dapat mengirimkan bom kecil. Jika Anda hanya mengirimkan bom kecil, semuanya dapat dengan mudah diselesaikan. Jadi mengapa repot-repot memblokir sinyalnya terlebih dahulu lalu datang ke pintu? Namun, dilihat dari tanggapan An Chongqiu barusan, peralatan pelindung itu benar-benar ada.
Tampaknya ada paradoks di mana-mana, membuat setiap spekulasinya tidak dapat dipertahankan. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba mendapat masalah. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia diam-diam berpikir, bisakah peralatan pelindung dibawa oleh seseorang dari keluarga Fei? Dia sebelumnya berpikir bahwa jika ada tikus tanah di keluarga Fei, tikus tanah itu tidak akan ada di tempat kejadian, tetapi seseorang yang tidak ada di tempat kejadian, orang-orang. Misalnya paman mertua yang belum pernah saya temui, atau cucu-cucu lain yang tidak hadir. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, tolong atur beberapa orang yang paling dapat dipercaya untuk pergi ke kotak kakek nenek saya untuk memeriksa dan melihat di mana peralatan pelindung itu berada atau siapa yang memakainya. Namun, Anda tidak boleh mengungkapkan niat Anda saat pertama kali masuk. Setelah masuk, pantau dengan cermat pergerakan semua orang, lalu minta untuk memeriksa barang miliknya masing-masing. Jika seseorang melakukan sesuatu yang kecil, segera kendalikan." Fei Kexin, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya bertanya pada Guru Yuan untuk berjaga di bawah. Dia adalah orang yang paling bisa dipercaya. Selain Tuan Yuan, ada beberapa pengawal yang telah dia latih secara pribadi. Mereka semua sangat bisa dipercaya." "Oke." Ye Chen He mengangguk dan berkata, "Kalau begitu biarkan Tuan Yuan pergi." Saat ini, keluarga An yang selamat dari bencana sedang duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa cucu kecil saat ini berada dalam keadaan sangat tertekan karena mereka sangat terstimulasi. Suasana hati orang dewasa juga sedikit tertekan. Baru saja, ketika anak buah Fei Kexin sedang membersihkan tempat kejadian di luar pintu, ketiga paman Ye Chen telah menganalisis apa yang terjadi dengan lelaki tua itu. Selama periode ini, mereka bahkan bertengkar sengit. Mereka ingin tahu tautan mana yang memiliki kelemahan besar yang hampir menghancurkan seluruh Anjia. Awalnya, An Kaifeng curiga bahwa paman Ye Chen, suami An Youyu, adalah orang yang paling mencurigakan. Karena semua orang ada di sini malam ini, kecuali dia karena ada yang harus dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh keluarga, jadi An Kaifeng tidak menghindar dari An Youyu ketika membahas masalah ini. An Zaonan dan saudara laki-laki keduanya An Kaifeng memiliki kepribadian yang mirip, dan mereka biasanya banyak bekerja sama dalam pekerjaan. Jadi dia juga menyatakan dengan tegas bahwa dia mendukung spekulasi saudara keduanya An Kaifeng dan merasa bahwa saudara iparnya adalah yang paling mencurigakan. Namun, An Youyu punya pendapat berbeda. Ia merasa kecil kemungkinan suaminya akan melakukan hal tersebut. Karena dia dan putri satu-satunya suaminya juga ada di sini hari ini, suaminya biasanya sangat menyayangi putrinya. Seperti kata pepatah, harimau tidak bisa memakan anaknya sendiri. Jika dia benar-benar ingin menyerang keluargaan, setidaknya dia akan melakukannya, tidak membiarkan putrinya ikut bersamanya. Apalagi, dia merasa suaminya tidak punya cukup motif untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika suami ada di sini demi uang, maka dia bukanlah pewaris pertama, kedua, atau ketiga harta keluargaan. Kalaupun seluruh anggota keluargaan meninggal, sebagian besar harta keluargaan akan diwarisi oleh cucu yang masih hidup. Sebagai suaminya, ia hanya ahli waris yang sah atas harta warisannya sendiri dan hanya dapat mewarisi sebagian kecil dari hartanya di Anjia. Oleh karena itu jika ia melakukan hal itu, maka itu lebih merupakan gaun pengantin bagi orang lain. Kecuali dia membunuh keluargaan yang hadir hari ini, dia juga akan membunuh cucu keluargaan yang tersisa. Namun, jika dia benar-benar melakukan ini, polisi AS dan FBI tidak akan pernah tinggal diam. Bagaimanapun, semua anggota keluarga dekat dari keluarga tersebut telah meninggal, dan hanya satu menantu yang tersisa untuk mewarisi harta keluarga. Semua orang bodoh tahu pasti ada yang salah di sini. Oleh karena itu, tidak mungkin sang suami melakukan hal bodoh seperti itu. Seorang Chongqiu dan wanita tua itu tidak mengira suami An Youyu akan melakukan hal seperti itu.
Mereka bahkan curiga bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh kegagalan Gu Qiuyi menjaga kerahasiaan, dan mereka mungkin telah membocorkan informasi dan menarik musuh. Karena setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing, dan sekarang mereka hanya bisa diam di dalam kotak ini dan tidak bisa keluar, Tuan An menghentikan spekulasi dan diskusi semua orang, dan meminta mereka untuk tidak membahas masalah ini lagi sebelum hasil pasti dari penyelidikan tersebut ditemukan. Akibatnya, semua orang terdiam. Saat ini, Yuan Zixu dan beberapa orang kepercayaannya mengetuk pintu kotak, lalu membuka pintu dan masuk. Melihat Yuan Zixu masuk, semua orang di keluargaan langsung menatapnya. Awalnya mereka mengira sang penyelamat telah tiba, namun sosok Yuan Zixu di bawah cahaya tidak cocok dengan sosok penyelamat tadi. Saat ini, Yuan Zixu melihat sekeliling dan berinisiatif untuk bertanya, semuanya. Karena semuanya serius malam ini, harap terus menunggu dengan sabar di sini dan tunggu hingga pertunjukan selesai sebelum berangkat dari sini. Jika Anda memiliki kebutuhan sekarang, silakan beritahu saya tahu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Orang tua An Qishan berkata saat ini, Tuan, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya menelepon. Saya ingin memastikan apakah cucu dan cucu perempuan yang tidak di sini aman. Yuan Zixu berkata dengan serius. Dia berkata, maaf, Tuan, kami tidak dapat membiarkan Anda menghubungi dunia luar untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap semua orang dan berkata, untuk memastikan keselamatan semua orang, sekarang harap serahkan semua barang pribadi Anda. Kami perlu melakukan pemeriksaan keselamatan menyeluruh untuk memeriksa potensi bahaya keselamatan di sini. Seorang Chongqiu bertanya, apa yang perlu Anda serahkan? Semuanya. Yuan Zixu berhenti bertele-tele saat ini dan langsung ke pokok permasalahan. Dengan wajah datar, dia berkata dengan serius, semuanya. Mulai sekarang, kami ingin Anda menyerahkan semua barang pribadi Anda. Pada saat yang sama, silakan berdiri di kiri untuk pria dan kanan untuk wanita, dengan tangan dan jari terentang di depan dada. Kami akan mengatur orang-orang dengan jenis kelamin yang sama untuk memeriksa semua orang. Cari. Setelah mendengar ini, Tuan An mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, apakah Anda mencurigai ada mata-mata di antara kita? Yuan Zixu menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Tuan tua, saya juga bertindak berdasarkan perintah, dan Anda harus bekerja sama, jika mohon maafkan saya karena menyinggung seorang. Kai Feng berkata dengan sedikit ketidakpuasan saat ini, Tuan, Anda meragukan kami tanpa alasan dan bahkan menggeledah kami. Bukankah ini terlalu berlebihan? Jangan lupa bahwa kami adalah korban. Selain itu, saya tidak menurutmu kamu terlihat seperti polisi. Siapa yang memberimu hak untuk menggeledah? Karakter Kai Feng relatif tangguh dan agresif. Sebagai penerus keluargaan, sikap keras Yuan Zixu secara naluriah membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik. Yuan Zixu tidak memandangnya dengan baik saat ini, dan berkata dengan dingin, maaf, orang yang baru saja menyelamatkan hidupmu memberiku hak ini. Dia berkata bahwa semua orang di sini harus bekerja sama tanpa syarat, dan tidak ada yang diizinkan untuk melakukan apapun. Alasan untuk menolak. Ketidaksenangan seorang Kai Feng segera hilang begitu dia mendengar bahwa itu adalah perintah yang diberikan oleh penyelamatnya. Adegan tadi meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tangan dan kaki gangster yang berdiri di depan pintu terpotong oleh senjata yang tidak diketahui. Momen itu memberinya dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika Yuan Zixu menyebut penyelamatnya, perlawanan di hati An Kai Feng segera menghilang tanpa sadar, dan pada saat yang sama dia berkata dengan nada meminta maaf, karena ini adalah perintah dermawan, maka kita harus bekerja sama. Setelah itu, demi mengekspresikan dengan ikhlas, ia berinisiatif mengeluarkan ponsel, jam tangan, dan barang-barang pribadi lainnya dan meletakkannya di atas meja kopi di antara dua baris sofa. Lalu ia berdiri di sisi kiri dan meletakkan tangannya di dada. Tuan An mengikuti dari belakang, dan sambil mengeluarkan barang-barangnya sendiri, dia berkata kepada yang lain, karena ini adalah perintah dermawan,
Tentu saja ada tujuannya. Setiap orang tidak boleh ragu dan harus bekerja sama dengan baik, jadi semuanya. Juga mereka semua mulai mengeluarkan barang-barang dari saku mereka. Yuan Zixu mengikuti instruksi Ye Chen dengan hati-hati, selalu memperhatikan gerakan tangan setiap orang untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan gerakan kecil lainnya di bawah hidungnya. Menurut spekulasi Ye Chen, jika peralatan pelindung itu dibawa oleh anggota keluargaan, maka dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membuang peralatan tersebut. Ada kemungkinan besar dia akan tetap membawanya diam-diam, dan temukan kesempatan yang cocok untuk membuangnya ketika dia pergi. Oleh karena itu, selama Anda memperhatikannya dengan cukup cermat, Anda akan dapat menemukan perangkat pelindungnya. Apalagi, akan lebih baik lagi jika alat tersebut bisa ditemukan langsung dari tubuh seseorang, sehingga identitas tersangka bisa langsung diketahui. Yuan Zixu melihat semua orang mengeluarkan barang-barang mereka dan kemudian berdiri di satu sisi. Hanya satu wanita yang menundukkan kepalanya dan tetap diam. Jadi dia berkata dengan tegas, "Nyonya, mohon bekerja sama dan ambil barang-barang pribadi Anda." Wanita di sebelahnya berkata dengan tegas. Gadis berusia 16 atau 17 tahun dengan cepat mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya dan berkata, "Bu, ini hanya kamu, cepatlah." Wanita ini adalah bibi ketiga Ye Chen dan istri dari paman ketiganya An Zaonan. Gadis di sampingnya yang menggoyangkan lengannya adalah An Zaonan dan putri sulungnya, An Xiaoya, yang baru berusia 16 tahun. Saat ini, Yuan Zixu tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia telah menangkap sesuatu yang tidak biasa. Segera setelah itu, bibi ketiga Ye Chen terjatuh di sofa karena guncangan An Xiaoya. Saat ini, wajahnya sangat pucat, busa menggantung di sudut mulutnya, matanya terbuka lebar, tubuhnya mulai menegang, dan dia sudah mati. Kematian mendadak bibi ketiga Ye Chen membuat Yuan Zixu dan seluruh keluargaan lengah. Putrinya yang berusia 16 tahun hampir pingsan di tempat. Dia terus mengguncang tubuh ibunya sambil memegangi tubuh ibunya. Dia pingsan dan menangis. "Bu, ada apa denganmu? Bu, jangan menakut-nakuti aku." Seorang Zaonan juga hampir pingsan. Saat dia hendak melangkah maju untuk menyelidiki, dia ditangkap oleh saudara keduanya An Kaifeng. Seorang Zaonan berbalik, menatap An Kaifeng dengan heran, dan berseru, "Kakak kedua, mengapa kamu menahanku?" "Sesuatu terjadi pada Likin," seorang Kaifeng berteriak dengan wajah gelap, "kamu lihat bagaimana dia meninggal. Lakukan kamu masih ingat bagaimana pemimpin bandit itu bunuh diri dengan meminum racun?" "Bunuh diri?" Seorang Zaonan tampak ngeri dan berseru, "Kamu, maksudmu, Likin adalah bunuh diri dengan meminum racun?" Seorang Kaifeng menunjuk ke tubuh itu dan bertanya dengan dingin, "Selain bunuh diri, apakah ada kemungkinan lain?" Yuan Zixu segera bergegas ke depan dan memeluk bibi ketiga Ye Chen. Dia berkata kepada semua orang, "Jangan bergerak dulu." Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang yang dibawanya, "Awasi mereka." Begitu dia selesai berbicara, dia berlari keluar dari kotak dengan tubuh di pelukannya dan menuju ke tempat Ye Chen berada, lari ke lokasi. Ye Chen mengerutkan kening saat dia melihatnya keluar sambil menggendong seorang wanita paruh baya tanpa tanda-tanda kehidupan. Chen Duoduo bertemu dengan bibi ketiga Ye Chen. Meskipun dia tidak berbicara dengannya, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang hidup puluhan menit yang lalu. Sekarang ketika dia dibawa keluar oleh Yuan Zixu, dia sudah mati. Ini membuatnya mengambil keputusan beberapa langkah mundur ketakutan, menutup matanya. Ye Chen hendak mengajukan pertanyaan ketika Yuan Zixu berkata dengan ekspresi malu, "Tuan Ye, saya tidak melakukan sesuatu dengan benar. Selama pencarian tadi, semua perhatian terfokus pada tangan semua orang, karena takut mereka akan membuat beberapa gerakan kecil. Tapi tidak ada hal seperti itu, berpikir bahwa wanita ini benar-benar mati karena racun." Setelah mengatakan itu, Yuan Zixu berkata dengan sangat menyesal, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia mengambil racun itu. Aku dengan jelas menatap tangan semua orang dan memeriksa tangannya. Itu belum disentuh." Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Yuan,
Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, itu bukan salah Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan membuka mulut wanita parubaya itu, dan benar saja, dia menemukan pecahan gigi palsu di mulutnya, dan juga menemukan celah gigi yang hilang di sisi kiri atas gusinya. Segera, dia memindahkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuh lawannya, dan menemukan bahwa racun tersebut telah menyebar melalui peredaran darah ke seluruh tubuhnya, termasuk otaknya. Tampaknya orang ini tidak dapat diselamatkan lagi. Ye Chen tidak bisa menahan rasa ngeri. Dari gigi yang hilang di mulutnya hingga gigi palsunya yang patah, terlihat bahwa wanita ini sama sekali bukan suap sementara, melainkan sudah menjadi anggota geng, bahkan pernah dilatih oleh organisasi geng hingga menjadi orang mati, sarjana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggigit gigi palsunya tanpa ragu-ragu ketika dia akan terlihat? Situasi ini mengejutkan Ye Chen, tapi juga membuatnya sedikit khawatir. Bahkan keluarga besar seperti keluarga An bisa disusupi oleh gangster, dan tidak disusupi sampai setingkat pelayan, tapi langsung ke anggota langsungnya, sungguh luar biasa. Tahukah Anda, keluarga An di sini saat ini, selain 3 generasi keluarga An, tua, menengah dan muda, hanya ada 3 menantu perempuan dari keluarga An. Dengan kata lain, identitas wanita ini mungkin salah satu dari 3 bibinya, atau dia mungkin saudara iparnya. Dalam ingatan Ye Chen, dia hanya bertemu dengan bibi tertua dan bibi kedua ketika dia masih kecil, tetapi tidak pernah bertemu dengan bibinya yang ketiga. Dia dan bibinya juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan dia tidak dapat memastikan siapa ini, wanita itu. Memikirkan hal ini, Ye Chen segera bertanya, "Tuan Yuan, apakah Anda sudah memperhatikan reaksi keluarga An? Bisakah Anda menyimpulkan siapa orang ini?" Yuan Zixu berpikir sejenak dan berkata dengan cepat, "Ada seorang pria siapa yang seharusnya menjadi suaminya. Pria itu memanggil pria lain sebagai saudara laki-laki kedua, dan saya mendengar dia menyebutkan nama wanita ini, yang sepertinya adalah Li Qin." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera menyimpulkan bahwa orang ini adalah bibinya yang ketiga. Bagaimanapun, satu-satunya yang bisa disebut saudara kedua adalah paman keduanya, An Kaifeng. Dan satu-satunya orang yang bisa memanggilnya saudara kedua adalah paman ketiganya An Zaonan dan bibinya An Youyu. Yang paling ditakuti Ye Chen adalah jika wanita ini adalah bibinya An Youyu, berarti keluarga An telah disusupi oleh orang lain. Situasi ini benar-benar tidak bisa diterima dalam segala aspek. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa itu adalah bibinya yang ketiga, dia merasa sedikit lega. Namun, itu hanya sedikit melegakan. Bibi ketiga dan paman ketiga An Zaonan telah menikah setidaknya lebih dari 10 tahun. Mengapa orang di sebelahnya menjadi tentara yang mati? Jika dia dicuci otak di tengah jalan, dia harus menyesali kekuatan organisasi misterius itu, yang dapat melatih menantu perempuan yang dimanjakan dari keluarga terkemuka menjadi tentara yang mati. Kemampuan mencuci otak semacam ini adalah puncaknya, jika dia sendiri yang dicuci otak seorang anggota. Organisasi misterius itu, dikuburkan oleh organisasi misterius itu sebagai agen rahasia di sebelah Anjia sebelumnya, maka kekuatan dan strategi organisasi misterius ini bahkan lebih menakutkan. Untuk dapat melatih orang mati untuk menikah dengan keluarga An dengan sukarela, tidur dengan paman ketiganya An Zaonan selama lebih dari 10 tahun, dan bahkan membesarkan anak biasa, kemampuan perencanaan semacam ini sungguh keterlaluan. Terlebih lagi, organisasi ini bahkan bisa membuat wanita ini mengorbankan suami, putrinya, bahkan nyawanya sendiri. Kemampuan kontrol semacam ini juga sangat mengerikan. Jika ini masalahnya, maka kekuatan organisasi misterius ini pasti sangat kuat. Dan serangan hari ini hanyalah puncak gunung es bagi organisasi misterius itu. Memikirkan hal ini, kepala Ye Chen menjadi semakin besar. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan kakek dan keluarganya di sini dan mereka harus kembali ke zona aman mereka sesegera mungkin. Pada saat yang sama, mereka juga harus segera memulai penyelidikan menyeluruh terhadap identitas dan latar belakang keluarga bibi ketiga. Meskipun Ye Chen tidak tahu siapa bibi ketiganya, atau dari siapa dia berasal,
Tapi dia yakin bahwa latar belakangnya pasti bukan dari keluarga biasa. Jika tidak, dia tidak akan menikah dengan keluargaan. Terlebih lagi, sebelum bibi ketiga menikah dengan keluargaan pasti akan melakukan penyelidikan latar belakang yang ketat terhadap dirinya dan keluarganya. Jika pihak lain bisa menyembunyikannya sehingga keluargaan pun tidak bisa mengetahuinya, maka kemampuan dalam proses ini memang tidak kecil, dan mereka akan menggali lebih dalam latar belakang keluarganya. Anda pasti akan menemukan petunjuknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, terima kasih dan Tuan Yuan telah berkomunikasi dengan keluarga kakek saya dan meminta mereka untuk segera merekrut orang untuk menutupi kepergian mereka. Jika waktunya tiba, terima kasih dan Tuan Yuan untuk mengantar mereka sepanjang jalan, tiba dengan selamat." Fei Kexin berkata tanpa berpikir, "Baik Tuan Ye, saya akan membuat pengaturan sekarang." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya baru saja kembali ke New York belum lama ini. Semua orang tahu tentang berita itu. Kakekmu dan keluarganya pasti akan mengenali identitasku. Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada mereka kalau begitu?" Ye Chen berkata, "Katakan saja kamu juga dipercaya." Oleh yang lain, jika mereka setelah ditanyai berulang kali, Anda mengatakan bahwa Anda membalas budi dan tidak mengetahui identitas asli orang lain. Fei Kexin mengangguk, "Saya mengerti. Tuan Ye, keluargaan harus tahu bahwa kakek saya dan saya adalah diburu di Tiongkok. Tetapi beberapa hari yang lalu, mengenai kembalinya Anda yang tiba-tiba ke keluarga Fei, saya memberitahu mereka secara langsung bahwa Anda adalah dermawan yang menyelamatkan kakek saya dan saya di Tiongkok. Mengenai identitas asli Anda, saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahuinya sama seperti mereka, sehingga akan lebih mudah bagi mereka, percayalah." Bersambung.